Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari jenis-jenis nutrisi pada bahan makanan. Oleh karena itu, silahkan disiapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Yang pertama, kita akan mempelajari fungsi nutrisi dalam makanan. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu karbohidrat. Karbohidrat itu berfungsi sebagai energi bagi tubuh. 1 gram karbohidrat sama dengan 4 kilokalori atau 16,8 kilojoule. Nah, di dalam pencernaan, karbohidrat itu akan dipecah menjadi gula sederhana yang kemudian diserap oleh tubuh. Karbohidrat disimpan dalam bentuk lemak dan juga glikogen. Kekurangan karbohidrat itu dapat menyebabkan badan lemah, kurus, semangat kerja atau belajar menurun, dan daya tahan tubuh berkurang. Sumber karbohidrat kita dapat menemukan dalam beras, jagung, gandum, kentang, umbi-umbian, buah-buahan, dan juga madu. Selanjutnya ada protein. Protein itu fungsinya ada 2, secara struktural dan fungsional. Secara struktural itu pembangun tubuh dan pengganti sel-sel yang rusak. Secara fungsional sebagai komponen proses biokimia sel. Nah, di dalam pencernaan, protein itu akan dipecah menjadi pepton oleh enzim pepsin di dalam lambung, yang kemudian diubah menjadi asam amino oleh enzim tripsin di usus halus, yang kemudian hasilnya akan diserap oleh tubuh. Protein itu sumbernya ada 2, yaitu protein berasal dari hewan yang disebut protein hewani, sumbernya daging, ikan, telur, keju. Sedangkan protein dari tumbuhan atau protein nabati itu diperoleh dari kedelai, kacang tanah, dan lain-lain. 1 gram protein itu sama dengan 17 kilojoule. Kekurangan protein itu dapat menyebabkan busung lapar. Yang selanjutnya yaitu lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi dan juga pelarut vitamin A, D, E, dan K. 1 gram lemak itu sama dengan 9 kilokalori atau 38 kilojoule. Nah, lemak itu disimpan di jaringan bawah kulit. Sumber lemak itu ada 2, berasal dari tumbuhan dan juga hewan. Kalau dari hewan itu disebut dengan lemak hewani, sumbernya dari lemak daging, mentega, susu, minyak ikan. Sedangkan tumbuhan atau lemak nabati itu diperoleh dari lemak kelapa, kemiri, kacang-kacangan, dan alpukat. Yang selanjutnya kita akan membahas fungsi nutrisi dalam makanan, yaitu terkait dengan vitamin. Vitamin berfungsi sebagai komponen organik enzim yang disebut koenzim. Vitamin dibedakan menjadi 2, vitamin larut dalam lemak, contohnya vitamin A, D, E, dan K, dan vitamin larut dalam air, yaitu vitamin B dan C. Kekurangan vitamin menyebabkan penyakit avitominosis. Nah, sumber vitamin itu bisa kita peroleh dari buah-buahan dan juga sayuran. Selanjutnya yaitu garam mineral. Ya, terdiri dari kalsium, besi, iodin, magnesium, fosfor, kalium, dan natrium. Nah, untuk kalsium ini sumbernya dari susu, keju, daging, sayur, sereal. Berfungsi untuk pembentukan darah, kontraksi otot, pembentukan tulang, dan gigi. Sedangkan besi kita bisa memperoleh dari hati, sayuran hijau, daging, dan kismis. Itu berfungsi untuk produksi hemoglobin. Sedangkan iodin itu diperoleh dari ikan laut, garam iodium. Nah, berfungsi bagian hormon tiroksin, yaitu untuk mengatur laju metabolisme. Untuk magnesium itu diperoleh dari sayuran hijau, daging, dan kentang. Ini berfungsi sebagai kofaktor enzim metabolisme karbohidrat. Sedangkan fosfor ini juga diperoleh dari susu, daging, telur, sayuran. Berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, bagian ATP asam nukleat. Kalium
itu diperoleh dari pisang sayuran. Nah, ini berfungsi untuk pengirim impuls saraf. Sedangkan natrium itu diperoleh dari garam dapur dan juga sayuran. Itu berfungsi sebagai perlambatan impuls saraf dan keseimbangan osmotik. Demikian materi yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.